Proposal perdamaian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Forum Dialog Shangri-La atas perang Ukraina-Rusia menuai polemik. Dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Senin lalu, anggota Komisi 1 DPR sampai mempertanyakan apakah usulan Menteri Pertahanan merupakan keputusan politik luar negeri Indonesia atau bukan. Apakah ini menjadi keputusan negara, ya, atau menjadi keputusan politik luar negeri yang notabene ibu yang bertanggung jawab dalam hal ini. Dengan segala hormat, jadi kurang baik. Yang pertama, dianggap tidak tahu lapangan. Yang kedua, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat. Dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita. Usai jadi polemik, Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera memanggil Prabowo untuk minta penjelasan atas proposal perdamaiannya. Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang. Pada hari yang sama, Jokowi hadir di Rakernas ketiga PDI Perjuangan. Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menunjukkan momen kehangatan. Selain kompak berpose salam metal khas PDI Perjuangan, Jokowi tampak menggandeng tangan Mega saat menuruni panggung. Tak kalah menarik, Jokowi juga memberi wejangan soal keberanian dan nyali bagi pemimpin masa depan dan menurutnya Ganjar punya keberanian. Sehari berselang, Jokowi melawat ke Singapura dan Malaysia. Saat pidato di Singapura, Jokowi melempar tebak-tebakan siapa pemenang Pilpres 2024. Who will win next year's presidential election? Wrong speech. Dalam kunjungan selanjutnya ke Malaysia, Jokowi didampingi sejumlah menteri, salah satunya Menhan Prabowo Subianto. Dalam momen yang dibagikan juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak, Jokowi dan Prabowo tampak berbincang santai, diselingi gelak tawa keakraban. Keakraban Jokowi dan Prabowo belakangan kerap jadi sorotan. Pasalnya, PDI Perjuangan sudah resmi mengusung Ganjar Pranowo jadi baca pres. Publik menerka-nerka arah dukungan Jokowi di Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Kedekatan Presiden Jokowi dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto terus disorot. Yang terakhir, Saudara, Jokowi justru akrab dengan Prabowo di Malaysia saat proposal perdamaian Ukraina-Rusia usulan Prabowo menjadi polemik. Selain akrab dengan Prabowo, Jokowi juga akrab dengan Megawati Soekarno Putri dan juga bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Rakernas PDIP. Lalu bagaimana membaca arah Jokowi di antara dua bakal capres ini? Sudah ada hadir sore hari ini dengan Ketua DPP PDIP, Syukur Nababan, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Andre Rosiade, dan pengamat politik Adi Praitno. Sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore, Audrey. Saya ke Pak Suko dulu. Pak Suko, jadi menurut PDIP, Pak Jokowi ini serius nggak sih manggil Pak Prabowo terkait dengan polemik perdamaian Rusia-Ukraina? Ini bukan masalah serius dan tidak serius ya. Jangankan di sistem pemerintahan, di pekerjaan saja di kantoran begitu kan. Nah kalau misalnya anak buah membuat statement kan pasti bosnya manggil dong, klarifikasi dong. Jadi saya pikir juga ya nggak ada masalah, tidak ada yang aneh dengan itu. Tapi sebenarnya kalau di Malaysia sendiri, Bang Andre, ini Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo sepertinya nggak ada teguran ya, karena candanya justru bercanda, tertawa. Ya, saya rasa nggak ada masalah ya. Pak Prabowo kemarin sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Kalau kita dengar itu yang pas tertawa-tawa di lobi hotel itu, Pak Prabowo juga sempat melaporkan sebenarnya bahwa beliau melakukan itu kan sesuai dengan arah dan perintah Pak Jokowi. Bahkan kalau kita baca keterangan dari Guru Besar Internasional UI, Profesor Hikmahanto Juwana. Kemarin pada saat di konferensi pers, Pak Jokowi bilang itu adalah usulan dari Pak Prabowo, Bang Andre. Ya. Yang jelas kan Pak Prabowo menyampaikan ke Pak Jokowi waktu tertawa lepas itu, kalau kita lihat videonya tadi itu ya Audrey, bahwa saja Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau menjalankan instruksi Pak Jokowi,
bahwa harus mencarikan solusi bagi konflik Rusia dan Ukraina. Dan bahkan Pak Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, menyatakan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, ya, bahwa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa yang terpenting adalah menghentikan perang tanpa membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak. Jadi itu sudah tepat menurut saya. Itu pernyataan dari Profesor Hikmahanto Juwana. Jadi beliau menyampaikan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Oke, jadi intinya tidak ada polemik. Bahkan kalau kita lihat tadi pertemuan Pak Jokowi, Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim, Pak Jokowi secara secara terang-benderang memperkenalkan ke Pak Anwar Ibrahim. Pak Anwar Ibrahim ini berbagai menteri yang dibawa oleh Pak Jokowi. Ini teman baik Pak Anwar Ibrahim. Oh, kalau itu kata Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Oh, kalau ini artinya baik. tidak ada polemik di situ ya. Saya ke Mas Adi dulu, Bang Adi. Oke, saya ke Mas Adi dulu kalau gitu sekarang. Mas Adi, yang dibacanya gimana nih pada saat sebelum dipanggil atau ditegur ya Pak Prabowo Subianto, kan sebelumnya Pak Jokowi juga ketemu Bu Mega, ketemu Pak Ganjar di Rakernas, akrab begitu, dan kemudian tidak lama juga bertemu dengan Pak Prabowo yang juga akrab. Saya kira dua hal. Pertama, sebelum pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto di Malaysia, ada dugaan bahwa Jokowi mungkin akan marah dan bahkan kecewa karena berkembang isu bahwa proposal yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto itu tanpa koordinasi, tanpa pemberitahuan Presiden. Jadi dalam pertemuan itu seakan-akan bahwa Jokowi akan dalam tanda kutip memberikan teguran ya, bukan hanya meminta klarifikasi. Tapi yang kedua, Audrey, ini saya kira banyak pemirsa, banyak penonton yang kemudian kecewa. Bukan teguran gitu ya, bukan kemarahan yang ditampilkan oleh Jokowi. Justru yang terjadi adalah kemesraan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini yang kemudian membuat kenapa dialog sore hari ini terjadi. Bahwa harus diakui Jokowi ini adalah orang yang sangat nyaman sepertinya dengan Prabowo Subianto. Padahal kan topiknya serius yang dibahas itu kan tentang proposal perdamaian antar negara lagi kan? Betul, tapi kan yang ditunjukkan dalam pertemuan antara Jokowi dan Prabowo adalah kemesraan, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang. Menunjukkan apa kalau gitu, Mas Adi? Bahwa tidak ada persoalan apapun, tidak ada persoalan apapun, bahwa proposal yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto, sekalipun itu ditolak oleh Ukraina, sekalipun itu sudah menjadi polemik, seakan-akan bagi Jokowi tidak perlu ada upaya-upaya untuk menegur Prabowo Subianto. Kan yang penting adalah niat baiknya supaya soal konflik antara Ukraina dan Rusia dihentikan. Bahkan dalam pidatonya kan Prabowo berapi-api bahwa proposal yang ditawarkan ini adalah sebagai supaya konflik di dunia itu harus diakhiri. Ini mengerikan. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah dengan tidak ditegurnya ya atau teguran ringan mungkin ya Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini masih belum juga terjadi karena Pak Jokowi ini masih memerlukan Pak Prabowo untuk menjadi baca presnya di 2024 bersama juga dengan nanti usai jeda Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Maksa benar. Dari PDIP sendiri, Pak Sukur melihatnya kalau teguran sayangnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi apakah bisa diartikan sangat ingin pencapresan di 2024 ada nama Pak Prabowo Subianto? Ya tentu kan yang tahu itu kan Pak Jokowi ya, tetapi yang jelas di wawancara waktu Rakernas kami itu kan Pak Jokowi mengatakan itu dari Pak Prabowo. Ini kan jadi rame. Persoalannya kan sebenarnya apakah yang disampaikan Pak Prabowo tersebut adalah politik negara atau tidak, kan gitu. Itu menjadi ramai ini. Nah tentu saja pada satu wawancara di Rakernas kami Pak Jokowi mengatakan agar nanti saya akan klarifikasi, saya akan tanyakan. Nah seperti apa klarifikasinya, seperti apa diskusi mereka berdua, kan hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu itu. Dan tidak mungkin dipertontonkan di publik. Ini kan pemimpin negara. Jadi tentu apakah ditegur atau tidak, ya itu kan hanya mereka berdua, dan saya yakin benar lah. Tidak mungkin Pak Jokowi mempertontonkan itu dengan sikapnya jadi menjauh. Jadi artinya sebenarnya ada teguran begitu, tapi tidak mungkin dipertontonkan di depan publik. Saya tidak mengatakan ada teguran. Yang saya katakan seandainya pun ada itu tidak mungkin dipertontonkan. Apakah ada atau tidak,
Saya kan oke, ada di baik. sana, Audrey. Ya, boleh saya tanggapi ya? Silakan Bang Andre. Yang memaksa ada teguran itu Kompas TV. Audrey dari tadi berulang-ulang kali memaksa membangun narasi. Kan ada kata Pak teguran. Jokowi kemarin akan dipanggil. Nggak ada. Dipanggil klarifikasi bukan ditegur. Itu. Tapi Odi mempersepsikan membangun narasi berulang-ulang Dan kali dari pemanggilan awal. itu kan setiap saat kan menterinya dipanggil, Andre. Saja menteri. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Ada masalah. Makanya saya agak bingung dengan acara hari ini. Audrey sudah 5 kali menggunakan kalimat ditegur gitu loh. Padahal kalau kita baca keterangan Seskap Pramono Anung, beliau menyampaikan yang pertama apa yang disampaikan Menteri Pertahanan di dalam forum ofisial yang kemudian mendapatkan tanggapan baik dari Rusia maupun dari Ukraina itu tujuannya adalah dengan niat yang baik, kata Pak Pramono Anung, ya. Baik dari Ukraina maupun Rusia tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik. Itu kata Mas Pramono Anung, sekretariat kabinet. Jadi itu Seskap loh, ya, menyampaikan. Berarti memang tidak ada masalah, tidak ada yang perlu ditegur. Kok saya agak bingung, narasinya dari tadi dipaksakan Pak Prabowo harus tegur. Bahkan dilihat dong bagaimana Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi, suasana begitu sejuk, suasana begitu hangat, suasana begitu cair, tertawa. Bahkan tadi Audrey, berarti artinya tidak ada pertemuan Pak Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bahkan Pak Jokowi menyampaikan ke Pak Anwar Ibrahim, ini teman baiknya Pak Anwar Ibrahim. Nah, begitu mesranya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu loh, Audrey. Berarti artinya Mas Adi, singkat, berarti kedamaian gitu atau kesejukan ini akan terus dipamerkan ya Pak Jokowi jelang Pilpres 2024, baik untuk baca presnya Pak Ganjar ataupun baca presnya Pak Prabowo. Membaca elit di negara ini, Audrey, harus menggunakan teori dramaturgi politik ya. Ada panggung depan dan ada panggung belakang. Panggung depannya tentu Pak Jokowi dan Pak Prabowo pastinya selalu akan mempertontonkan satu kemesraan yang selalu ditunjukkan. Ini soal menyangkut bagaimana relasi presiden dengan menterinya, dengan Menhan. Apalagi misalnya hubungan keduanya ini dari dulu sampai sekarang baik-baik saja. Tapi kan kita tidak pernah tahu panggung belakangnya. Mungkin ada klarifikasi, mungkin ada teguran. Apalagi misalnya kalau kita melihat cuplikan, Pak TB Hasanuddin kan mempertanyakan, apakah usulan soal resolusi konflik antara Ukraina dan Rusia itu usulan presiden ataukah hanya spesifikly usulan dari Menteri Pertahanan. Ini yang sampai sekarang sebenarnya belum terungkap dan belum disampaikan kepada publik. Jadi bagi saya sekalipun ada pertemuan mesra antara Jokowi dan Prabowo Subianto, ini sebenarnya tidak menjelaskan panggung depan ya Mas Adi. Ya, panggung depannya itu tidak menjelaskan apapun dari substansi. Tapi pada prinsipnya kalau ini betul sepihak disampaikan hanya oleh Kementerian Pertahanan tanpa melalui koordinasi dengan Presiden, tentu saya kira ini perlu klarifikasi dan pernyataan publik. Berarti bisa diartikan panggung depan dan belakang ini bisa jadi berbeda, bukan sama-sama gitu atau persamaan. Politisi selalu berbeda. Depannya bagus, belakangnya tidak bagus. Depannya mesra, belakangnya bisa tidak mesra. Itu yang seringkali terjadi dalam politik kita. Tentu saya tidak mau mendahului apa yang disampaikan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Tapi yang jelas ada diskusi di mana-mana soal polemik. Kalau misalnya panggung depan dan belakang beda, tadi Pak Sukur juga tertawa. Ini mau disampaikan apa Pak Sukur? Apa? Tadi enggak kan tadi ini sampai pencapresan 2024 ya. Ya, dan juga tadi kan dikatakan ini mesra gimana PDI Perjuangan kan. Ya, presiden kan harus menunjukkan baik dengan menterinya, kerjasamanya baik dengan menterinya. Tidak mungkin tidak ditunjukkan dengan baik. Tetapi kalau kita melihat ini Audrey ya, di setiap kegiatan PDI Perjuangan yang paling nyata sebenarnya kan pada saat pengumuman Ganjar sebagai presiden, ada nggak calon presiden dari PDI Perjuangan? Ada nggak Pak Jokowi? Itu kan kita bisa lihat itu sebenarnya. Menurut saya itu panggung depan dan panggung belakang itu. Kemarin di Rakernas juga. Ada kan Pak Jokowi kan mau foto apa semua seperti itu. Dengan metal. Itu kan panggung depan, panggung belakang. Kalau saya pinjam istilahnya Mas Adi tadi itu. Jadi kalau dibahas dilari-larikan kemana-mana lagi kita paksa bahas-bahas kan susah itu. Oke, baik. Kalau gitu yang terakhir Bang Andre. Begini Audrey. Ya. Singkat Bang. Tidak mungkin saya mau datang ke sebuah acara yang menurut saya tidak suka.
tidak pada tempatnya saya datang. Nah tentu saya akan menghindar toh. Nah ini kan tadi saya bilang pada saat pengumuman Pak Jokowi, Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan kan hadir Pak Jokowi. Oke, artinya juga Pak Jokowi di situ merestui ya. Hadir di situ. Oke. Baik, yang terakhir dari Bang Andre. Bang Andre, kalau gitu yang tadi diduga ada panggung depan dan belakang, sebenarnya kalau boleh dikatakan panggung depan dan belakang sama-sama masih solidkah keduanya? Kalau Pak Prabowo dan Pak Pasti Jokowi, solid lah. lihat saja lah. Kan hubungan beliau sangat baik ya. Tidak ada yang pernah ditutup-tutupi. Kita lihat kalau ada panggung belakang beda dengan panggung muka, itu terlihat di raut muka, cara tersenyum, cara tertawa itu berbeda, Audrey. Audrey kan juga tahu. Berbeda antara realita dan kenyataan kan begitu. Sebenarnya kan terlihat bagaimana kalau kita lihat seandainya memang ada perbedaan nih antara panggung depan dan panggung belakang antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tentu cara tertawa, cara sudah ditangkap kalau Prabowo dan Pak Jokowi tentu berbeda. Yang ini yang terlihat begitu mesra, begitu lepas, begitu bahagia. Berarti panggung depan dan panggung belakangnya sama. Oke, baik. Berarti terkait dengan proposal perdamaian Ukraina dan Rusia ini tidak ada ketegangan ya antara hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tidak ada ketegangan sama sekali. Terima kasih Bang Andre. Pak Prabowo bekerja tentu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Terima kasih Bang Andre, Pak Sukur Nababan. Terima kasih juga Mas Adi Prayitno. Terima kasih Andre. Sama-sama.